Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika kita bertanya, sebetulnya kita mengaji ilmu tajwid itu apa sih hukumnya? Apakah fardu ain ataukah fardu kifayah? Sebetulnya di dalam kita mengkaji ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah huwa idza maf'alul ba'du saqatal haraj 'anil baqi. Yang artinya di mana kita mengerjakan sesuatu perkara, maka sebagiannya itu akan ikut gugur. Tetapi yang harus kita ingat, memang di dalam mengaji ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Tetapi di dalam mengamalkannya, sekali lagi, tetapi di dalam mengamalkannya ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena di dalam surat Al-Muzammil dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Kita harus membaca Al-Quran tartila, secara tartil. Sehingga itulah yang menjadikan dasarnya mengamalkan ilmu tajwid hukumnya adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, yang mana orang muslim tersebut sudah mukallaf. Yang artinya mukallaf adalah seseorang yang sudah baligh dan juga mempunyai akal yang sempurna, maka itu dikatakanlah mukallaf. Jadi kesimpulannya begini ya, bagi yang kurang memahami apa yang saya sampaikan. Menurut Syekh Muhammad Al-Mahmud, jika kita mengaji ilmu tajwid, misalkan di dalam tajwid itu kan ada sifat asliyahnya, ada sifat adiyahnya, ada makharijul hurufnya, ada babaqaf dan masih banyak yang lain. Nah, apakah berdosa jika kita tidak mengetahui akan hukum-hukum yang terdapat di dalam ilmu tajwid? Jika di dalam, misalkan di dalam satu wilayah ataupun di dalam satu kampung, misalkan, kalau misalkan di dalam satu kampung tidak ada satu orang pun yang mengerti akan ilmu tajwid, maka satu kampung tersebut semuanya berdosalah dia. Mengapa berdosa dia? Karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui akan ilmu tajwid. Nah, kemudian satu kampung tersebut tidak ada yang mengetahui. Kemudian ada seorang santri yang pulang dari pesantrennya yang mengetahui akan ilmu tajwid sehingga berdiamlah di kampung tersebut. Maka satu santri orang tersebut yang mengetahui ilmu tajwid menyelamatkan bagi siapa? Menyelamatkan bagi seluruh penduduk yang ada di kampung tersebut. Masya Allah. Itulah keunggulan kita mempunyai ilmu agama. Dan inilah yang dikatakan dengan fardu kifayah. Jadi jika di kampung ibu ada seseorang yang lebih paham atau yang lebih mengetahui ilmu tajwidnya lebih dalam, kita tidak mengetahui ilmu tersebut, maka kita terselamatkan oleh satu orang tersebut yang mengetahui ilmu tajwid. Itulah yang dikatakan fardu kifayah. Tetapi barusan saya katakan, ketika kita mengamalkannya ilmu tajwid, itu hukumnya adalah fardu ain. Karena apa? Karena kita diwajibkan selaku orang muslim harus selalu senantiasa beristiqomah. Allah perintahkan kita membaca Al-Quran, dan Allah perintahkan membaca Al-Quran kepada kita tartila, secara tartil. Artinya secara tartil, secara garis besarnya itu adalah sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Kemudian lantas, loh kok bisa barusan dikatakan bahwa hukumnya kita mengaji ilmu tajwid adalah fardu kifayah, tetapi mengajinya adalah fardu ain? Kok bisa seperti itu hukumnya berbeda? Karena terkadang seperti ini ya Bu ya. Terkadang misalkan contoh orang-orang terdahulu bisa membaca Al-Quran dengan betul, bisa membaca Al-Quran secara fasihat, bisa membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Kemudian anaknya bertanya,
sebetulnya huruf idhar itu ada berapa? Saya ada pertanyaan di sekolah. Sebetulnya idhar itu definisinya apa ya Bu ya? Idhar itu qaidahnya apa ya Bu ya? Kemudian lantas ibu itu menjawab kepada anaknya, "Nah, waktu dulu ibu belajar ngaji Al-Quran, tetapi ibu tidak belajar ada berapakah huruf idhar? Apakah definisinya idhar? Apakah apalagi qaidahnya idhar? Apa itu? Ibu gak ngerti." Terkadang kita kan suka menemui ada seseorang bisa membaca Al-Qurannya, fasihat membaca Al-Qurannya, tetapi tidak mengetahui lebih dalam akan hukum-hukum tajwidnya. Nah, begitu ya Bu. Nah, itukah yang dimaksud dengan fardu ain. Jadi kita diperintahkan oleh Allah membaca Al-Quran dengan fasihat, dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Tetapi jika kita tidak mengetahui akan hukum ilmu tajwid, tidak berdosa. Jika ada satu orang saja di wilayah kita, di kampung kita, ada yang mengerti. Bagaimana kalau di kampung kita seluruhnya tidak mengerti? Tentulah berdosalah seluruhnya yang ada di kampung tersebut. Sungguh berbanggalah. Contohnya diibaratkan seorang santri yang tadi secara tidak sadar dia sudah bersedekah. Kepada siapa dia bersedekah? Kepada ratusan orang yang ada di kampung tersebut. Dia tidak merasa bersedekah, dia tidak merasa beribadah, tetapi secara hakikatnya seorang santri tersebut sudah bersedekah setiap harinya, setiap waktunya, menyelamatkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang ada di kampungnya yang tidak mengetahui akan ilmu tajwid tersebut. Maka sungguh bersyukurlah kepada Allah bagi siapapun yang mengetahui akan ilmu tajwid, karena secara hakikatnya sudah menyelamatkan orang lain dari dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun menyelamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan video saya yang saya buat ini menjadikan inspirasi bagi kita, tidak mengenal umur, tidak mengenal usia. Mari bersama saya kita mengkaji ilmu tajwid yang lebih dalam. Dikatakan di dalam Manzumah Al-Jazariyah, wal akhdu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wassala. Yang saya kutip di dalam kitab Al-Jazariyah. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.